itu. Ternyata ini ada kaitannya dengan ambisi Jokowi untuk membangun IKN. Bahasa aguan kan untuk menyelamatkan muka Pak Presiden kan kayak gitu kan. Nariklah kemudian 9 cacing ini ikut ke situ gitu kan. Ikut ke IKN, ya. Bang. Nah, kompensasinya ternyata ini loh. Kita objektif saja ya. Untuk pertama, dia ketika pertama menjadi kita seolah-olah punya harapan baru gitu kan. Ada pemimpin dari sipil yang nggak neko-neko, bersih, orang kampung, citranya dibangun seperti itu gitu kan. Tetapi periode kedua kita sudah mulai dengar kok kayak begini kan, kayak begitu kan. Utang makin menumpuk kan kayak begitu kan. Pajak hari ini juga naik kan kayak itu. Pengangguran luar biasa kan kayak begitu kan. Berarti kalau begitu itu juga akhir-akhir baru kita tahu ya Pak ya. Ketika Aguan diwawancarai Tempo. Baru terbuka tuh semua kan skemanya. Nah, baru tahu di situ. Ternyata ini ada kaitannya dengan ambisi Jokowi untuk membangun IKN. Ya kan? Sehingga kemudian bahasa Aguan kan untuk menyelamatkan muka Pak Presiden kan kayak gitu kan. Maka dia kemudian karena minim investor ya kan dijual kemana-mana nggak laku, sehingga nariklah kemudian 9 cacing ini ikut ke situ gitu kan. Ikut ke IKN, ya. Bang. Nah, kompensasinya ternyata ini loh. Nah, sebetulnya itu bukan dari Aguan, ada dua kali. Pertama, kita juga pas audiensi di DKP juga hal seperti itu muncul, tapi tidak spesifik mengatakan itu UKN. Jadi begini, ini ada perusahaan yang telah membantu negara, ya kan? Membantu negara. Selayaknya negara juga harus memberikan kompensasi. Itu kata mereka ya? Itu DKP provinsi loh. Itu dia katakan begitu? Katakan. Namanya itu kan pada waktu itu ya PIK ini gitu kan. Ini karena sudah bantu negara, lalu kemudian diberikanlah kemudian kompensasi. Stempel PSN itu gitu kan. Baru kita kata, ya kita tahu bahwa ini terkait PIK lah pasti membantu negaranya. Lah belakangan baru di Tempo keluar kan, barulah terbuka. Oh ternyata ini hanya ambisi satu orang yang ingin membangun ambisinya untuk membangun IKN dengan cepat gitu kan. Citra lah, dia kan selalu citra yang di ini kan, yang nah mengorbankan rakyat Banten, ya kan. PIK ini kan perusahaan swasta, ya kan, perusahaan swasta. Lalu kenapa kemudian dikasih stempel PSN, ya kan? PSN itu proyek strategis nasional. Strategisnya apa? Untuk siapa? Strategisnya kan. Bahkan pikiran saya awal-awal itu strategis apa ini? Gitu kan. Paling tidak kalau bangun waduk itu masih punya alibi lah. Ada masih bisa dibenarkan. Masih bisa dibenarkan karena untuk kepentingan publik. Persawahan, gitu kan. Persawahan segala macam. Kalau misalnya tidak dibangun bisa jadi kekeringan. Masih bisa dibenarkan lah. Lah kalau ini satu untuk golf loh kan ya, karena di situ ada pariwisata, ya kan, di situ ada lapangan golf, terus kemudian F1 Formula 1 gitu kan. Nah itu semua apa buat rakyat kecil bisa? Golf itu hanya orang-orang kaya loh yang ini kan. Jadi dia seolah-olah membuat wilayah sendiri yang eksklusif. Ya kan, seolah-olah membuat eksklusif di mana masyarakat tidak bisa akses itu gitu kan. Bahkan kita lihat iklannya juga dengan bahasa Mandarin tuh, iklannya. Artinya apa? Ini dijualnya itu keluar buat orang-orang luar, buat orang sana kan. Kalau lihat iklannya kan pakai bahasa Mandarin itu kan. Jadi dijual di negara-negara luar lah. Ya kan? Memang sudah ada stempel PSN-nya. Tetapi secara administratif aturan-aturan lain itu tidak diurus. Contoh misalnya, apakah dia berkesesuaian dengan RT RW, apakah dia punya RDTR, ya kan, kajian lingkungan hidupnya seperti apa, itu kan nggak diurus. Tetapi kegiatannya itu sudah berjalan. Kan kita tahu ke Menteri ATR Pak Nusron bahwa tidak sesuai dengan RT RW, ya tidak punya RDTR. Di hutan lindungnya pun bermasalah karena belum ada status konversinya, tidak ada APL-nya, tetapi itu sudah diuruk loh Pak. Warga, kayak contoh di Cibaliung sana di hutan lindung, itu kan tebang pohon pidana Pak, di penjara. Tangkap langsung. Ini berani nguruk loh, didiamkan saja. Artinya apa? Begini loh, ketika secara regulasi ini melanggar, harusnya kan minimal di stop dulu lah proyeknya. Ini kan terus berjalan proyeknya, ya kan? Jangan sampai kemudian masyarakat akhirnya kan, waduh tadi
negara tidak hadir nih, kayak gitu kan. Sudah tahu dia tidak sesuai dengan RT RW, memakai hutan lindung juga belum ada status konversinya, tetapi sudah melakukan kegiatan, proses-proses perampasan tanah, intimidasi, itu bukan sesuatu yang hoak loh. Bukan yang hoak, bukan. Itu nyata. Apa yang dikatakan oleh baik public relation mereka ataupun juga Komdevnya atau staf hukumnya kayak gitu, bahwa itu hoak. Enggak. Yang terjadi memang terjadi. Intimidasi terjadi, terus kemudian perampasan lahan, penyerobotan lahan terjadi. Kita punya kok data-datanya itu. Dan ini akan kita ajukan sebagai untuk gugatan gitu kan, pelaporan. Tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa gitu kan? Karena proses pun juga hasil dari pat-pat gulipat, kong kalingkong saja kan kayak gitu kan. Ketika ini hasil bergen antara IKN dan kemudian ini status PSN gitu kan, ini butuh label doang sehingga aparatur negara, semua perangkat negara bisa digerakkan untuk mendukung ini. Nah, makanya seperti Kang Lodi tadi bilang, negara dicaplok di otak, nah itu lewat perstempulan PSN ini, sehingga mereka sangat berani bisa menggerakkan aparatur negara, aparatur pemerintahan, aparatur dari mulai lurah sampai kemudian bahkan mungkin presiden gitu kan. Aparatur hukumnya, penegak hukumnya dari misalnya tingkat kepolisian bisa jadi TNI-nya kan kayak gitu. Bisa jadi diperalat semua gitu kan. Ya buktinya pelanggaran-pelanggaran tidak ada yang menindak, padahal itu sudah ke publik semuanya, gitu kan? Sudah jelas. Penyerobotan tanah juga jelas, itu melanggar hukum, gitu kan? Sungai-sungai sebagai akses publik dikuasai, padahal itu melanggar undang-undang sumber daya air. Pemagaran laut, terbitnya SHM di laut, ya kan? HGB di laut, itu kan pelanggaran.